Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Tauhid? Alhamdulillah sehat. Bagus. Teman-teman, kita masuk ke kandang Haji Umar 1 bersama Mas Tauhid. Untuk kondisinya ayam sekarang bagaimana Mas Tauhid di kandang Ya, Haji Umar? alhamdulillah baik-baik saja. Dengan cuaca ekstrim yang seperti ini masih bisa dikondisikan dengan Oh baik. iya Mas ya. Sekarang udah umur berapa ini Mas Tauhid ayamnya ini? 29 jalan, Pak. 29 jalan, umurnya 29 jalan, tapi sekamnya masih bagus seperti ini. Ini sekamnya Mas, luar biasa. Masih. Ini caranya mengolah sekamnya gimana Mas? Apa balik sekam, apa tabur, apa gimana Mas? Ya, biasanya saya balik dulu baru Balik ditabur sekam yang baru. Oh. Ya, tergantung kondisi aja. Misalkan kondisinya sudah nggak memungkinkan, ya langsung diganti yang baru. Oke. Lah ini Mas Tauhid, dengan kondisi sekam yang bagus, untuk PBH-nya gimana? Ayamnya pertumbuhannya gimana Mas? Ya, dengan kondisi sekam yang bagus, otomatis ayam akan kelihatan nyaman dan itu berpengaruh dengan BPH yang tadi dibilang. Oh, jadi tambah lebih nyaman untuk makan ya Mas ya? Iya. Oh, ini umur 29, 28 ini bobotnya udah berapa ini Mas yang? Kalau yang ini ya 18 lebih ini. 18 lebih Mas. Ya, rata-rata kalau sama yang betina ini ya ratanya 18. 18 ya. Oh, Iya. hebat berarti dengan manajemen bagus ditambah saprona yang bagus. Jadi performanya maksimal ya Mas Tauhid ya. Iya. Ini ngomong-ngomong Mas Tauhid beserta tim dengan Pak Haji Umar ini kan sudah ikut Mustika Batang kan udah lama ini Mas. Iya. Udah setahun lebih. Nah, ini di Mustika juga Haji Umar itu kan termasuknya grade A. Iya. Grade A itu kategorikannya dengan performanya yang bagus, dengan masa ikut atau bersama Mustikanya kan panjang periodenya. Lah ini boleh dong di-share sama teman-teman gimana sih caranya bisa biar performanya stabil dan maksimal gitu Mas Tauhid. Ya, intinya gini, ayam itu biasanya kalau yang sudah saya kerjakan dari boardingan dulu. Boardingan awal. Kalau misalkan boardingannya sudah maksimal, ya itu otomatis kedepannya akan lebih mudah untuk mengelolanya itu. Oh, berarti untuk pondasi awalnya dari boardingan. Pondasinya itu dari boardingan. Ngomong-ngomong kalau boardingan biasanya patokannya pakai gas, pakai umur lama pemberian gas atau banyaknya gas atau gimana Mas kalau di sini Mas? Ya gini, kalau misalkan di sini kan cuacanya kan dingin karena di sini kan dataran tinggi. Oh, termasuk dataran tinggi ya. Tinggi. Itu kita nggak membatasi soal gas habis berapa dan berapa, yang penting kita maksimalkan boardingan itu supaya jadi bagus. Oh gitu, jadi target BW sama feed intake-nya masuk gitu ya Mas ya? Oke. Selain broodingan, kan kalau kita ngomong broodingan kan mungkin ada yang fase broodingnya bagus tapi fase sampai akhirnya panennya nggak maksimal. Lah selain broodingan ada faktor lain nggak Mas? Ya itu paling kita kontrol sekam. Ya. Kontrol ya segala, misalkan dari makanannya ayam, misalkan dari pengobatan ayam, semuanya kita harus kontrol dengan baik. Oh iya. Berarti kalau di sini grading jalan? Ya jalan. Biasanya milih yang terkecil betina atau ayam campur, yang penting gimana kalau di sini gradingnya? Ya kalau yang biasa saya pertama itu kita yang kerdil-kerdil kita seleksi dulu. Seleksi di tengah berarti ya? Di tengah kita pisahkan. Okay. Nanti itu disiapkan untuk penjarangan awal. Iya. Nanti untuk yang keduanya biasanya kita betina-betinanya kita pisahin lagi, kita taruh dipisah lagi, maksudnya untuk penjarangan yang kedua. Ya. Baru nanti nyisakan ayam-ayam yang normal sama yang jantan. Oh berarti secara lah saya boleh nangkep, berarti fase awalnya diperkuat di broodingan, fase mendekati panennya diperkuat dengan
panen seleksi yang dari yang terkecil yang tidak potensi sama yang potensial gitu. Oke, berarti tadi diperkuat dengan penjarangan ya Mas ya. Penjarangan kedua dan dilanjutkan panen. Mas Tauhid, saya mau tanya Mas, selama ikut Mustika dari 2024 yang bersama saya 2024, sebelumnya juga sampai 2024, ada nggak sih perubahan di Mustika yang Mas Tauhid dan tim merasakan? Ada. Apa Mas? Perubahannya kalau yang dulu-dulu itu kita satu periode bisa ganti pakan. Misalkan mereknya diganti bisa sampai 3 merek. Tapi kalau yang mulai tahun ini pakannya itu nggak ganti, satu merek dari awal sampai finish. Dari Mas Tauhid sendiri apa ya bahasanya, lebih suka mana, apakah dengan gonta ganti pakan apa dengan satu jenis pakan Mas? Ya kalau saya pribadi ya lebih suka maksudnya satu merek aja, karena kita jadi nggak was-was, maksudnya kan kalau misalkan ganti-ganti pakan kan mungkin kan bisa ada efek atau gimana, tapi kalau satu ini kan kita sudah enak ya Mas, maksudnya dari segi pertumbuhan juga nggak drop ya Mas, nggak takut apalah misalkan gitu. Iya, emang ini kan program dari pusat, dari Mustika menginginkan kita itu juga untuk bisa mengevaluasi Mas, ketika kok terjadi case atau terjadi masalah di penurunan performa pakan, kita tahu karena datanya kan satu vlog satu vendor, bahasanya seperti itu. Ngomong-ngomong pakan, ini memang pakannya masih pada kosong, ini belum dikasih makan kok Mas. Ini sebentar kalau ini ya, kan sebentar lagi, ini sore, yang penting jangan sampai habis. Oh, kosong ya, masih jangan sampai kosong banget lah. Ini kan masih ada sisa-sisa sedikit. Oke Mas, siap. Terus lanjut, selain faktor pakan, kan ini kan kayaknya sering ada kunjungan sama vendor. Iya. Nah, ini kita mau sekalian sosialisasi. Jadi Mustika juga itu sekarang menggunakan satu vlog, satu vendor OVK Mas. Makanya kalau saya atau mungkin dari tim kantor kesini kan ada dari pihak vendor. Itu Mas Tauhid sama tim yang dirasakan gimana Mas? Ya sedikit membantu, misalkan mungkin kan yang namanya di lapangan kan bisa ada kekurangan, misalkan ini masa gini, tapi dengan adanya kunjungan kita bisa langsung bertanya dengan yang bidangnya maksudnya gitu. Seringnya misalnya sama pihak vendor tertentu, jadinya jenengan bisa konsultasi langsung, tidak hanya lewat TS atau lewat kaprot ya Mas. Oke. Terus yang selanjutnya Mas, saya mau tanya, saya itu agak tertarik dengan Haji Umar ini. Meskipun di daerah dataran tinggi dengan notabene mungkin faktor lingkungannya yang agak sulit dikendalikan dari suhunya dan lain sebagainya, kok bisa Haji Umar 1 itu bisa top perform dengan grade A, beberapa kali pernah jadi best performernya Batang. Itu selain 2 tadi, faktor apa lagi Mas yang Mas Tauhid bisa dijelaskan untuk bisa ditularkan ke teman-teman semuanya Mas? Ya, pertama-tama itu tidak lepas dari rezeki kita pertama. Rezeki dari Allah ya Mas. Ya. Yang kedua ya kita selaku pekerja itu harus semaksimal mungkin, karena di sini cuacanya dingin, mungkin nggak stabil siang dan malam. Ya kita harus kontrol terus. Sering kontrol. Iya, maksudnya kita awasi, misal kita awasi dari CCTV. Misalkan, di sini berarti ada CCTV. Ada, misalkan kita lagi nggak di dalam kandang, kita awasi dari CCTV. Kita amati juga cuaca luar. Kalau misalkan berubah-ubah ya kita rubah juga. Gitu. Maksudnya, menyesuaikan. Ya mungkin itu yang bisa kami lakukan. Berarti mengupayakan semaksimal mungkin dari segi manajemennya ya Mas. Ya oke lah, berarti secara tidak langsung Mas Tauhid memberikan feedback yang baik pada Mustika, memberikan masukan. Tadi sudah sempat nge-share juga. Ini yang terakhir Mas, mau yang tanya kesan selama ikut Mustika unit Batang terutama, atau mungkin Mustika secara keseluruhan, gimana Mas kesannya? Ya selama ini baik-baik saja ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Kita bekerja
mungkin ya semaksimal mungkin kita untuk bisa jadi lebih baik. Jadi lebih baik ya Mas. Oke. Mungkin sedikit bisa kasihkan apa ya pesan atau kata-kata hari ini Mas Tauhid untuk teman-teman ini bisa diarahkan ke Mas Tauhid ini teman. Ya tetap semangat, jangan lupa makan dulu untuk menjaga stamina. Ya. Oke, terima kasih Mas Tauhid atas waktu yang diberikan. Terima kasih sudah membersamai Mustika. Semoga kita jadi mitra yang saling menguntungkan, bisa saling support ketika ada yang tidak pas. Jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan, baik pihak lapangan atau mungkin pihak kantor. Oke.